Perkenalkan, nama saya Kevin D. Rafael Rio Arianto. Saya dari Universitas Duta Bangsa, Prodi Teknik Informatika, Angkatan 22A3. Bahwa video ini dibuatkan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Moh Muntarom, SE Eskom Mkom. Sebelum ke projectnya, untuk terlebih dahulu kita masuk ke database-nya. Nah, ini merupakan database saya. Ini dengan nama DB UAS dan nama tabelnya Rental PS. Untuk struktur tabel-tabelnya, ini ada ID pelanggan sebagai primary key dengan tipe data integer. Kemudian ada nama dengan tipe data varchar. Ini ada membership, yaitu berfungsi untuk ketika pelanggan mempunyai kartu membership, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Untuk tipe datanya juga varchar. Kemudian ada jam sewa, ini juga tipe datanya varchar. Kemudian ada tambahan, ini tipe datanya juga varchar. Kemudian ada harga totalnya, ini tipe datanya juga varchar. Kita langsung masuk ke bagian project saya, yaitu Cozy Space Rental PlayStation 5. Pertama kita masuk ke config.java-nya. Ya, ini merupakan file config-nya untuk menyambungkan ke database-nya, yaitu JDBC MySQL localhost dengan nama database saya tadi DBUAS. Dan kita langsung saja masuk ke project-nya. Nah, di sini untuk project-nya pertama ada daftar harga rental. Ini nanti saya membuatnya harganya per menit. Jadi per menit nanti kelipatan 10, nanti udah ada harganya sendiri. Untuk per jamnya itu nanti di harga 15.000 atau per 60 menitnya. Untuk daftar menu lainnya, ini ada paket 1, yaitu yang berisi Indomie plus es teh dengan harga 12.000. Kemudian ada paket 2, nanti ada isinya snack platter plus es teh, harganya 10.000. Nah, ini untuk keterangan membershipnya. Nanti untuk jika pelanggan mempunyai kartu membership, maka dia akan mendapatkan diskon 10%. Dan ini di kanan merupakan tabelnya nanti untuk menginputkan data. Ini nanti, ini untuk yang di bawah ini ada file, ada komponen inputan. Ini ada tag field untuk ID pelanggan dengan nama variabelnya txt ID. Kemudian ada nama, itu nanti txt nama. Kemudian ada untuk membership saya pakai combo box. Ini untuk nama variabelnya cb1. Kemudian ada jam sewa, untuk nama variabelnya txt jam. Kemudian ada combo box lagi, ini untuk tambahan untuk paket daftar menu ini tadi. Untuk tambahnya saya namakan cb2. Kemudian untuk harga totalnya ini saya namakan txt harga. Dan di sini ada juga tombol-tombol yang lainnya, ini untuk menginputkan data ke dalam tabel sini. Ini untuk tombol baru namanya B baru. Kemudian tombol simpan itu namanya B simpan. Tombol edit namanya B edit. Untuk tombol cetak nanti namanya B cetak. Dan tombol terakhir yaitu tombol keluar, nanti namanya B keluar. Nah, sebelum saya jelaskan fungsi dari tombol-tombolnya, saya akan masuk ke codingannya terlebih dahulu. Untuk yang pertama mungkin saya akan menjelaskan codingan tentang logic dari perhitungannya. Nah, ini merupakan ini merupakan logic dari perhitungan yang saya gunakan untuk di tambahannya, di jumlah harganya. Dan ini saya menggunakan dokumen listener. Ini gunanya untuk agar ketika kita menginputkan jam sewanya, nanti di tag field harganya otomatis sudah terisi harganya secara langsung, termasuk dengan combo box 1, 2, yaitu
di membership sama tambahannya. Nah, ini untuk logic untuk di jam sewanya. Jadi nanti ketika untuk kelipatan jam 6 itu berarti kan saya tadi menggunakan kelipatan 10. Jadi jika kelipatan jam 6 maka itu nanti 60 menit. Jadi untuk kelipatan lebih dari sama dengan 6, nanti harganya itu dikali kelipatan jam per 6. Untuk di bawah itu nanti harganya itu sama kayak daftar yang saya list tadi. Ya, yang ini. Jadi untuk yang kelipatan lebih dari sama dengan 5 nanti harganya 12.500. Untuk yang kelipatan 4 atau 40 menit itu nanti harganya 10.000. Kelipatan lebih dari sama dengan 3 atau 30 menit itu nanti harganya 7.500. Untuk kelipatan jam lebih dari sama dengan 2 nanti harganya 5.000. Dan yang terakhir untuk kelipatan jam lebih dari sama dengan 1 nanti harganya 2.500. Nah, ini saya misalkan karena yang paling beda itu yang kelipatan 6. Ini kenapa harus pakai rumus ini? Karena untuk menginputkan jam, biasa pelanggan banyak yang memesan di atas 1 jam, yaitu di atas 60 menit. Sedangkan tabel saya ini untuk daftar harganya hanya sampai di angka 60 menit atau 1 jam. Itu nanti untuk cara mengatasinya kita pakai kelipatan 10 tadi. Jadi kalau misal ada pelanggan yang mengorder misal 2 jam atau 120 menit, nah ini tinggal dimasukkan rumus ini, 15.000 dikali dalam kurung kelipatan jamnya itu nanti 12. Kenapa 12? Karena tadi kelipatan 10, jadi untuk dikalikan 10 nanti 120. Nanti untuk 112 nanti dibagi 6 dulu, hasilnya kan 2. Kemudian untuk hasil akhirnya 15.000 dikali 2 yaitu 30.000. Maka udah sesuai dengan tabel harganya, dimana per jamnya 15.000. Maka jika 120 menit atau 2 jam maka hasilnya nanti 30.000. Kemudian kita lanjut ke yang untuk menentukan tambahan. Di sini saya memakai string untuk combo box 2. Combo box 2 ini untuk tambahan ini, yang paket ini. Nanti jika kita memilih paket 1, maka harganya itu 12.000. Jika memilih paket 2, harganya nanti 10.000. Jika tidak memilih selain itu, maka nanti harganya 0. Dan ini untuk yang membershipnya, untuk logic membershipnya. Jika nanti user memilih ya, pelanggan yang mempunyai membership, maka harga dikurangi harga dikali 10/100, atau lebih simpelnya nanti dapat diskon 10%. Kemudian kita lanjut, itu merupakan logic dari tag field harganya. Kemudian kita untuk yang pertama kita ke tombol baru. Nah, ini tombol baru kita cuman pakai kosong karena itu nanti menuju ke private void yang kosong. Nah, yang ini gunanya untuk mereset, menghapus inputan sementara. Jadi untuk mengosongkan inputan yang sedang terisi. Untuk tombol berikutnya yaitu tombol simpan. Nah, ini memakai fungsi string dengan komen insert, yang dimana kita memasukkan ke dalam tabel database saya, yaitu rental PS. Seperti ini. Ini merupakan komponen dari tabel-tabel saya tadi. Kemudian
ini seperti ini, txt id, ini nama komponen saya tadi, txt nama, cb1, txt jam, cb2, dan harga. Ya, ini nanti ketika data berhasil disimpan, maka ada notif untuk penyimpanan data berhasil, dan jika gagal maka terjadi error saat menyimpan data. Dan ini untuk load tabel ini berfungsi untuk memperbarui tabel setelah dilakukan penyimpanan dari tombol simpan. Untuk load tabelnya nanti codingannya seperti ini. Sebentar. Load tabel. Nah, ini load tabel, ini gunanya untuk memasukkan ke dalam tabelnya. Ini saya ada nomor ID, nama, membership, jam, tambahan, dan harga. Jadi ini untuk komennya dari SQL, yaitu memilih dari tabel database rental PS. Nah, di sini ada ID pelanggan, nama, membership, jam sewa, tambahan, harga sesuai dengan nama kolom di database-nya. Dan kita lanjut ke tombol editnya. Di sini untuk tombol edit masih sama, cuman bedanya kita menggunakan command SQL yang update. Jadi fungsinya untuk mengupdate data yang sudah diinputkan. Ini masih sama, jika data berhasil diubah nanti akan muncul notifnya. Jika datanya gagal maka akan muncul notif merubah data gagal. Dan ini sama, ini ada kosong, ini gunanya untuk mereset ketika data sudah berhasil diinputkan. Ini load tabel gunanya untuk memasukkan updatean datanya ke dalam tabelnya. Dan untuk selanjutnya yaitu tombol hapus. Di sini menggunakan command string SQL yang menggunakan delete from rental PS, di mana fungsinya untuk menghapus data yang sudah ada dalam database atau yang sudah diinputkan. Ini jika nanti datanya berhasil dihapus maka akan muncul notif. Jika datanya gagal maka akan muncul notif data tidak ditemukan atau sudah dihapus. Ini masih sama, ini memakai load tabel untuk memasukkan datanya ke dalam tabel. Kemudian kita lanjut ke tombol cetak. Di sini untuk tombol cetak saya menggunakan Jasper. Ini dengan string report, new file, ini lokasi file Jaspernya. Ya, nanti untuk file Jaspernya seperti ini. Ya, nanti gunanya untuk ketika kita menekan tombol cetak, maka nanti akan masuk ke dalam file Jaspernya. Nanti previewnya seperti ini. Ini merupakan hasil dari tombol cetaknya. Kemudian kita lanjut ke tombol keluar. Ini simple, gunanya untuk keluar dari sistemnya. Ini nanti tinggal sistem exit. Nanti maka ketika buttonnya diklik, nanti sistemnya otomatis keluar. Nah, itu merupakan beberapa tombol-tombolnya. Saya juga menambahkan di yang ketika nanti kita memilih suatu data di tabel, maka nanti di sini otomatis langsung keisi. Itu menggunakan jmouseClick. Sebentar. Ya ini JTable mouse click. Itu nanti seperti ini, int baris. Ini gunanya nanti untuk ya seperti tadi, ketika kita memilih suatu data yang sudah ada di database, maka nanti akan tertampil ke inputan sini secara langsung.
Itu gunanya untuk mempermudah ketika kita ingin mengedit datanya, kita bisa langsung mengedit tanpa menulis ulang satu-satu. Ya, untuk codingnya seperti ini. Setiap string ID pelanggan nanti ada nama. Ini untuk JR ini merupakan combo box 1. Kemudian jam sewa ada KR, ini merupakan combo box 2, dan ini ada yang harganya. Oke, kita langsung saja ke outputnya. Kita run dulu pertama-tama. Nah, ini merupakan output dari sistem saya. Di sini kita coba menginputkan suatu data baru ke dalam database-nya. Ini sambil saya mengecek di database-nya. Ini untuk data-data yang sudah terinput. Nah, ada 5 data. Ini data yang sudah saya inputkan ke dalam database-nya. Ini untuk mengecek untuk ID pelanggan, kita buat 5. Namanya Febrian. Kemudian untuk membership saya nonaktifkan dulu biar nanti untuk mengetahui perbedaannya. Untuk paketnya, tambahannya saya bikin tidak dulu untuk biar supaya tahu. Nah, ini untuk jam sewa yang saya buat rumus tadi. Ini nanti ketika kita menginputkan menitnya, ini nanti otomatis di harganya nanti ada inputannya otomatis. Misal 10 menit nanti 2.500 sama seperti ini. Misal 20 menit masih sama 5.000. 30 menit masih sama 40 menit, 50 menit, dan 60 menit. Ini 15.000. Yang merupakan dari daftar harganya yang kelipatan 10 tadi. Jika kita menginputkan 65, maka harganya tetap 15.000. Karena ini merupakan keterbatasan dari sistem saya. Saya masih memakai kelipatan 10. Tapi jika misal kita jam sewanya di atas 60 menit, misal 80 menit, maka harganya udah otomatis ada tambahnya, yaitu 60 menit yaitu 15.000 ditambah 20 menit yaitu 5.000, karena 60 tambah 20 menit itu 80 menit, jadi 15 tambah 5.000 hasilnya 20.000. Misal 120 menit yaitu sama dengan 2 jam ya, yang 60 menitnya 15.000, maka 120 menitnya 30.000, tinggal dikali 2. Dan ini merupakan harga tanpa membership dan tambahan. Jika ada membership, maka nanti otomatis harganya mendapatkan diskon 10%. Ya, ini udah potongan membershipnya, jadi 27.000. Dimana harga awalnya tadi 30.000. Kemudian jika ada tambahan, misal paket 2 dengan harganya 10.000, maka otomatis harganya ditambah 10.000. Ini kenapa harganya jadi 36.000? Ini karena masuk ke dalam membershipnya. Soalnya membership kan 10%, jadi untuk potongannya itu tidak pasti. Semakin besar harganya, maka potongannya juga semakin besar. Misal kita tidak, ini otomatis balik lagi ke awal dengan harga 30.000. Coba kita dari paket 1, tambahan harganya 12.000 jadi 42.000. Jika ada membership, maka dapat potongan 10%, jadi 37.800. Kita coba simpan datanya. Nah, ini ada notif ketika data berhasil disimpan, maka penyimpanan data berhasil.
Nah, data sudah masuk ke dalam tabelnya. Kemudian kita cek di database-nya apakah sudah masuk. Kita refresh dulu. Ya, datanya sudah masuk, yaitu Febrian dengan membership jam sewanya 120 menit, paket 1 37.800. Kemudian kita coba untuk tombol baru yang tadi berfungsi untuk mereset inputan sementara yang ada di sini. Jadi ketika kita memilih tabel, karena saya menggunakan J tabel mouse click tadi, maka ketika saya memilih suatu data, otomatis inputannya juga langsung mengisi data tersebut. Nah, untuk tombol baru gunanya supaya kita tidak mengganti satu-satu, mengisi satu-satu untuk mengeditnya, maka tombol baru ini digunakan untuk mereset inputan ininya. Kita coba, ya ini ke reset. Jadi untuk ketika kita mau membuat data baru, tombol baru ini berfungsi untuk itu, untuk mempermudah. Kemudian kita masuk ke tombol edit. Contoh kita edit data yang Febrian tadi. Kita edit dengan nama Febrian Budi. Klik tombol edit, maka ada notif data berhasil diubah. Itu artinya data berhasil diubah. Jadi untuk hasilnya udah berubah, yaitu Febrian Budi. Kemudian itu fungsi tombol edit. Untuk fungsi tombol hapus ini gunanya untuk menghapus data di dalam tabel ataupun di database. Misal data dari Bimo saya ingin hapus, data berhasil dihapus, klik OK, maka datanya sudah terhapus di tabel. Sekarang kita cek di bagian database-nya apakah sudah terhapus datanya. Ya, yang data Bimo tadi di database-nya juga sudah terhapus. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke tombol cetak. Nah, tombol cetak ini berfungsi untuk mencetak data yang sudah diinputkan. Data 5 data ini nanti kita cetak. Nah, nanti seperti ini. Ini merupakan output dari sistemnya, yaitu nanti dalam bentuk PDF. Ini kita bisa simpan. Ini kita pilih dokumennya, misal di semester 4. Pemrograman visual. Ini kita bisa memilih format filenya. Untuk lebih gampang kita menggunakan PDF saja. Ini laporan pelanggan Cozy Space. Ya, itu datanya sudah tersimpan. Kita cek dulu. Visual. Nah, ini datanya sudah tersimpan. Nanti dalam bentuk seperti ini. Nah, tadi untuk tombol cetaknya sudah berhasil. Kemudian untuk yang terakhir yaitu tombol keluar. Ini gunanya untuk kita keluar dari sistem ini. Jadi untuk ketika kita menekan tombol keluar, maka otomatis sistemnya juga akan keluar. Ya, ini langsung keluar dari sistemnya. Nah, kurang lebih seperti itu dari project saya. Project Cozy Space Rental
PlayStation 5. Mungkin sekian dari video ini. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih semua.